Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing all the goodness of God. And I'm gonna sing all the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the
goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Iya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja sekaligus akhir tahun gerejawi dalam siklus kalender gerejawi. Dalam memaknai siklus tersebut, kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan dunia ini untuk menghadapi Kristus. Dalam momen akhir tahun gerejawi ini, kita juga diajak untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Kita mengenang bukan untuk mendoakan mereka, karena mereka sudah dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun mereka telah mendahului kita, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta dan sayang Tuhan. Mari menyembah Dia dalam tuntunan tema Tuhan keadilan kita. Mari menyembah Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah. Saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Dan sama-sama kita akan menyatakan pengakuan dosa ya melalui lagu pujian.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ia menghentikan peperangan di seluruh bumi. Busur dipatahkannya, tombak dipotongnya, dan kereta-kereta dibakarnya dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Allah Yakub adalah benteng kita. Mazmur 46 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 46 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 46 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12 kita baca secara responsorial atau berbalasan. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari bumi Kora dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya.
Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Buang matua panti lindungan, ya moga matotorangki, taiki mataku ilang telino, boy natilele syagiga, inang buang mata ya tambaku kumatoto buangki moy annamongo syati kulada tuuai na telino moy mintu buntu di seno-seno na seno di kuladakna inang buang mata ya mutamaku kumatoto buangki ya tumatondok nai sungi buang tak na marusa siagiga yari maruka tumintu bangsa tutang na tongkon di buang inang buang mata ya mutambaku kumatoto buangki Dengan kasih disilahkan pujian dari paduan suara lansia Jemaat Biringkanaya. Dengan kasih disilahkan.
Terpujilah Kristus atas persembahan pujian yang telah dinyatakan oleh orang-orang tua kita dari lansia. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan saatnya bagi kita semua untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Kita siapkan 3 perikop sebelum kita membaca dan sebelum kita berdoa. Kalau kita sudah siapkan, mari kita tetap buka di hadapan kita. Lalu kemudian kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam perhimpunan sebagai keluarga Allah yang kami nyatakan pagi ini, di hari yang Tuhan telah tentukan secara khusus untuk kemudian menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan selalu bersama-sama dengan kami, menguasai kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan saya bacakan dari kitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, Aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku, dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di samanya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang
orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, Ia menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, Ia menuntun akan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Firman Tuhan selanjutnya, Kolose 1 ayat 9b sampai ayat 23. Kolose 1 ayat 9b sampai ayat 23. Firman Tuhan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, serta sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesuatu Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43.
Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang jahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan kita, dan sungguh kita berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu kita tetap pelihara dalam hidup setiap hari. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Puji syukur tentu kita sama-sama persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa atas perkenannya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk datang bersama-sama dalam gedung gereja ini, untuk bersama-sama menyaksikan dan mengalami akan kemuliaan Tuhan. Ya, dan kita sudah hadir di sini, dan sebagaimana yang sudah disampaikan bagi kita semua bahwa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Kristus Raja. Ya, dan hal itu bukan lagi menjadi rahasia bagi kita. Ya, kemudian dikatakan sekaligus akhir tahun gerejawi dalam siklus kalender gerejawi. Ya, jadi minggu depan
Itu sudah kita masuk lagi siklus awal ya di tahun gerejawi. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa dalam memaknai siklus tersebut kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan dunia ini untuk menghadap Kristus. Ya, dan itu keyakinan kita bersama bahwa semua kita pada akhirnya nanti akan berhenti dari kehidupan ini. Ya, berhenti dari kehidupan ini dan kemudian memberikan kesempatan, memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Kusanga susito demikian juga dalam pekerjaan biasanya. Ada yang pensiun, kemudian diisi lagi yang dari bawah. Ya, jadi kalau mau katakan Tuhan akan mempensiunkan kita dari ya kehidupan ini. Ya, lalu selanjutnya dikatakan bahwa dalam momen terakhir tahun gerejawi ini kita juga diajak untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang telah tiada, yang telah meninggal dunia ya sepanjang tahun 2025. Ya, di situ dikatakan bahwa hal itu kita kenang bukan untuk mendoakan mereka ya supaya mereka selamat. Ya, dan karena itu kita sebagai orang Kristen ya tidak pernah lagi ya mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Ya, karena perjuangan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah berhenti sampai di situ. Entah mereka selamat atau tidak selamat, itu adalah hak Tuhan. Haknya Tuhan nanti itu sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan keadilannya kepada ya umat manusia, bahkan kepada semua ciptaannya. Kita mengenang akan kebaikan mereka, ketulusan mereka, bahwa selama hidup mereka menyatakan ketulusan dan kesiapan mereka untuk hidup ya sebagai keluarga Allah. Mereka sudah menorehkan apa yang mereka torehkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tinggal bagaimana kita yang ada sekarang ini. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, tidak ada lagi dalam pikiran kita bahwa yang sudah meninggal itu terpisah dari kita. Ya, bagi setiap orang yang dalam hidupnya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sepanjang sejarah hidupnya, lalu kemudian telah memenuhi panggilan Tuhan secara pribadi lepas pribadi, ya maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mungkin kita akan terpisah. Secara fisik kita terpisah, tubuh dan tulang mereka sudah hancur. Ya, tetapi ya iman mereka kepada Tuhan itu tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menghancurkan. Apalagi tanah dan batu tidak akan menghancurkan. Ya, dan saya percaya bahwa itulah yang terus memberikan inspirasi bagi kita semua, sehingga kita bersama-sama terus menyembah Tuhan dengan satu tuntunan penekanan pada hari ini, Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita, dan pertanyaannya mengapa itu Tuhan menjadi keadilan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, karena Tuhan itu sifatnya Tuhan adalah keadilan.
yang telah menyatakan keadilannya ya dalam proses penciptaan alam semesta, termasuk ya dalam proses penciptaan umat manusia. Ya dengan keadilannya menciptakan kita serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Lalu kemudian Ia menempatkan kita ke dalam dunia ini untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan nyatakan bagi kita sebagai umat Tuhan. Sudah beberapa kali saya katakan bahwa kita umat Tuhan sekarang ini, atau gereja Tuhan sekarang ini, adalah lanjutan dari umat Tuhan dalam perjanjian lama. Kita yang meneruskan itu. Umat perjanjian lama sudah ya berhenti tugasnya. Kemudian kitalah gereja yang meneruskan tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga gereja itu adalah umat Allah yang kemudian ditempatkan di dunia bukan tanpa maksud. Ada maksud Tuhan yang mulia, yaitu keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini. Ya, dan karena itu ya dalam buku Pengakuan Gereja Toraja pada bab 3. Ya, buku Pengakuan Gereja Toraja itu mungkin diantara kita belum ada yang melihat, tapi saya percaya bahwa paling tidak kita sudah pernah dengar, bahkan dengar pada hari ini, bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah mendengar. Ya, bahwa ya dengan adanya buku Pengakuan Gereja itu dan juga tata gereja, ya ada orang yang mengatakan sebenarnya itu tidak perlu. Ya, cukup Alkitab. Ya, dan saya kira kita bersama-sama meyakini bahwa Alkitab itu adalah dasar hidup kita, pegangan hidup kita sebagai orang yang percaya. Ya, namun ya membutuhkan ya penjelasan-penjelasan. Ya, dan itulah yang ya ditulis di dalam buku Pengakuan Gereja Toraja. Ya, saya percaya bahwa ya kita akan berusaha untuk kemudian ya membacanya itu. Ya, di sana dikatakan bahwa kita adalah umat yang diutus ke dalam dunia untuk mengerjakan. Mengerjakan di sini maksudnya mempercakapkan dan melakukan, tidak hanya dipercakapkan, ya tetapi juga melakukan. Ya, apa artinya firman itu kita percakapkan kalau tidak dilakukan? Semua firman yang disampaikan oleh Tuhan tidak ada yang jahat atau tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Karena baik harus dipercakapkan dan dilakukan. Dan kemudian orang lain pun juga mempercakapkan dan melakukan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawabnya pastor atau pendeta, penatua dan diaken dan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, ya dan para pekerja gereja dan juga tenaga magang, ya tetapi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, tanpa kecuali. Ya, jadi tugas itu dibebankan, Tuhan taruh di atas pundak kita untuk kemudian kita bawa pergi kemanapun kita pergi. Entah itu di ruang yang kosong atau di ruang yang ya berisi, entah itu di ruang yang basah atau di ruang yang kering. Yang pasti ialah bahwa tanggung jawab itu sudah ada di pundak Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, sebagai umat yang diutus ke dalam dunia, dan dengan itu status kita sebagai raja, sebagai imam,
ya sebagai nabi itu sudah melekat pada diri Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya, dan ini harus kita lakukan. Itu harus, bukan sebaiknya. Ya, terlebih khusus tugas kita sebagai imam, ya bahwa apapun yang menjadi pergumulan dan keluh kesah kita, ya kita harus komunikasikan ya kepada dia. Kita harus sampaikan secara langsung kepada dia dan tidak diwakilkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh ada yang mengatakan bahwa tak aku tandai berkomunikasi dengan Tuhan. Atau masih adakah di antara kita di sini yang ya belum tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan? Dan saya percaya ya tidak ada yang tidak tahu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kecuali kalau di antara kita yang hadir ini ya belum tahu meminta sesuatu ya kepada orang lain, maka saya percaya bahwa memang kasihan tak natandai ya mas sembahyang, dia tidak tahu berdoa karena ya kepada sesama saja ia tidak pernah meminta. Ya, tapi kalau kita masih bisa itu, saya percaya bahwa ya kita masih bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Ya, mungkin yang dimaksudkan tidak bisa berdoa ialah maksudnya tidak bisa berdoa di depan umum. Ya, sebab kalau di depan umum ya baru berdiri ya sudah siganutuka mute guntu. Ya, dan kemudian waktu mengawali ya bukan kata-kata yang keluar tetapi gigi yang sudah maparondo. Ya, seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai imam itu, saya percaya bahwa ya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Ya, sebab dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan anugerahkan bagi kita ya untuk kemudian kita jaga, kita pelihara. Ya, kita akan menuntun dunia ini supaya apa? Supaya dunia ini tidak tersesat, supaya tidak binasa. Ya, kalau kita sudah tuntun tetapi ya kemudian memberontak, itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kebaskan debu yang ada pada kasutmu. Ya, supaya tanggung jawab ya pekabaran Injil itu ya kepada orang itu sudah lepas. Ya, kecuali kalau ya sama sekali kita ya tidak melakukannya. Ya, dan kemudian memberi makan. Yang pertama itu menuntun dan kemudian memberi makan. Kalau memberi makan secara jasmani semua orang bisa melakukannya. Ya, tetapi memberi makanan rohani ya tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya mereka lah yang dipercaya oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan untuk memberi makan secara rohani. Ya, dan karena itu ya sebelumnya ya Tuhan sudah memperlengkapi Bapak Ibu saudara dan saya ya untuk kemudian ya tekun di dalam iman ya dan kemudian memelihara iman kita ya sehingga dengan itu kita bisa memberikan makanan rohani kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, dan kemudian selanjutnya ialah bahwa kita sebagai gereja yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan hal itu, ya maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja ialah bahwa ya kita masing-masing melindungi diri kita, menjaga diri kita. Itu tugas pertama kita secara pribadi. Kita harus menjaga diri kita, melindungi diri kita. Ya, supaya ya kita tidak lepas ya dari komunitas ya sebagai domba Allah. Ya, dan kemudian sesudah itu kemudian kita saling melindungi, kita saling menjaga agar tidak tersesat dan tidak terserak kemana-mana. Ya, dan kalau ada yang terserak, jangan dihukum. Ya, tetapi doakan. Ya, supaya di sana mereka pun juga ya tetap
berrelasi yang benar dengan Kristus. Ya sekalipun secara kasat mata ya tidak secara bersama-sama dengan kita, tetapi dari sisi iman, dari sisi rohani kita bersama-sama ya masih satu dan masih bersama-sama dengan mereka. Ya karena itu tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara-saudara ialah supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya karena itu ada dalam kitab Yeremia yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya di situ Nabi Yeremia menyebutkan dua macam gembala. Ya gembala yang jahat atau gembala yang tidak baik dan gembala yang baik. Nah, siapa yang disebutkan dengan gembala yang jahat oleh Yeremia? Ia adalah pemimpin-pemimpin ya Israel pada waktu itu yang tidak menghargai dan menghormati apa yang disebut dengan keadilan dan kebenaran. Ya, mereka menghina keadilan. Mereka meninggalkan keadilan. Bahkan mengubur keadilan dan kebenaran itu sehingga tidak bermanfaat bagi mereka. Karena itu tidak heran ya kalau mereka memelihara ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidup, ya mereka tidak melindungi ya masyarakat yang semestinya harus dilindungi dan dijaga. Ya, nah dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Yeremia kita mendengarkan bahwa Tuhan melalui Nabi Yeremia menjanjikan ya seorang gembala yang baik, gembala yang benar. Ya siapakah yang dimaksudkan oleh gembala yang baik dan gembala yang benar? Ya tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah sedikit saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa jarak atau interval waktu ya hidup Nabi Yeremia dengan ya kehadiran Yesus itu dalam ya kehidupan ya orang percaya itu ya ratusan tahun. Ya. Ada prediksi mengatakan bahwa sekitar 600 tahun. Ya. Jadi janji tentang adanya gembala yang baik itu nanti 600 kurang lebih 600 tahun kemudian lalu kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Ya di mana keselamatan itu bukan hanya dinikmati oleh satu bangsa saja tetapi oleh semua termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Dan puji syukur bahwa keadilan Tuhan itu ya tetap menjadi nyata bagi kita orang Sulawesi di sini. Ya, bahkan orang Indonesia secara keseluruhan bahwa ya melalui gembala yang baik itu yang telah mengorbankan dirinya, ya lalu kemudian Injil itu tersebar di mana-mana dan juga menjangkau kita yang ada di sini. Ya dan oleh karena itu tugas dan tanggung jawab kita ialah dan itulah yang diinginkan oleh Kristus buat Bapak Ibu Saudara dan saya, ialah supaya kita ya tetap memelihara keadilan dan kebenaran itu. Pertanyaannya ialah di mana kita harus nyatakan? Ya dalam semua ya langkah juang hidup kita ini, tidak hanya dalam persekutuan kita dalam gedung gereja ini atau dalam komunitas kita sebagai gereja, ya tetapi di sekolah, di kampus, ya di pasar, ya atau di kantor, baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta atau dimanapun Tuhan hadirkan kita, keadilan itu harus membudaya. Atau dengan kata lain harus menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa orang percaya itu harus bergantung ya kepada Raja yang adil atau gembala yang baik. Dan dengan demikian Alkitab kita mengatakan bahwa tidak ada alasan ya bagi setiap orang percaya untuk kemudian menggantungkan hidupnya ya kepada Tuhan. Dan karena itu ya pemazmur menegaskan bahwa satu-satunya tempat berlindung, satu-satunya kekuatan dan penolong yang setia adalah di dalam Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam itulah yang kita kenal
ya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya untuk kita semua, mengapa kemudian orang Kristen harus terlibat dalam keadilan? Mengapa orang Kristen harus terlibat dalam keadilan dan kebenaran? Jawabannya, ya karena keadilan itu adalah sifat Allah dan Allah menghendaki ya supaya keadilan itu ditegakkan di dunia ini, dan siapa yang harus menegakkan tentu bukan orang fasik, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi setiap orang yang mengenal Tuhan. Ya karena itu Nabi Amos, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkata demikian, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, yang tidak pernah berhenti sekalipun musim kemarau berkepanjangan. Tuhan akan mengalirkan semua itu melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan akan mengalirkan itu bagi umat manusia dan dunia melalui karya nyata yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan nyatakan. Dan oleh karena itu Tuhan selalu menghendaki ya supaya kita hidup dalam keadilan dan berbuat adil ya kepada siapa saja yang kita jumpai di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita sembah adalah Tuhan keadilan kita. Ya sudah menyatakan keadilannya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ia menghukum dosa dan menyelamatkan yang percaya kepadanya. Dan karena itu dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, di tempat duduk kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita renungkan hal ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itulah Tuhan keadilan kita. Yesus Kristus itulah Tuhan keadilan kita. Tugas kita ialah menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita kembali tunduk kepala, lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengenang warga jemaat yang meninggal dari bulan Desember 2024 sampai 22 November 2025. Di minggu akhir tahun gerejawi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit duka,
atau untuk mendoakan mereka, karena mereka sudah dalam kekuasaan Tuhan. Mereka telah meninggal, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta kasih Kristus. Kita mengenang cinta kasih mereka. Ibu Meisya Sirapa, Ibu Esther Sumbung, Bapak Yohanes Salempang, Ibu Magdalena Arestawati Dundu, Bapak Dr. Andus Limbu Mangiri, dan Ibu Maria Pagiling. Dalam iman, kita mengaminkan dan mensyukuri kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi mereka yang sudah mendahului kita. Kita pun membangun kesadaran diri bahwa hidup di dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita akan bersama-sama akan menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia Juru Selamat dan Tuhanku, artinya ku beritakan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi
selamatku. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan untuk itu kita akan memberi ungkapan syukur kita melalui pundi yang akan dijalankan, dan nats persembahan kita pada saat ini dari Kolose 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mengiringi persembahan kita menyanyikan Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua.
bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada natura persembahan dari anggota jemaat untuk kita uangkan bersama. Ini diperuntukkan untuk panitia HRG. Ini ada ayam kampung. Silakan Bapak Ibu. Silakan taruh harga Bapak Ibu. Ayo, ayam kampung. Berapa? 101 kali. 101 kali. Masih ada. 101 kali. 2 kali, 3 kali. Iya, ini masih ada satu, pasangannya ayam kampung tadi. Ini beras merah, beras kampung, beras baru. Silakan taruh harga. Halo. Beras merah. $150 satu kali. 200 satu kali. 200 satu kali. 2 kali. 2,5 satu kali. Ya, PK Popoi. 2,5 2 kali. 2,5 3 kali. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bahagian di dalamnya, juga kepada anggota jemaat yang sudah mempersembahkan natura. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar diambil di depan. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali tunduk kepala di hadapan-Mu, pertanda bahwa semua kami yang hadir tetap datang kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, yaitu tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, sehingga dari ke hari semakin banyak orang yang menyembah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami yakin dan percaya bahwa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini bagi kami tidak mudah. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan terus membimbing, menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gembala
di tengah-tengah dunia ini untuk menuntun setiap orang kepada pengenalan yang benar akan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, dan juga melalui harta benda, baik itu melalui natura maupun yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan, dan juga amplop-amplop persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan yang anak-anakmu nyatakan, baik pada hari ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati kami, sehingga apa yang masih ada pada kami pun kami tetap gunakan secara baik dan benar, bukan untuk mempermalukan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Enos Bandaso, Granov Nisia Dawenan, Christine Tri Panglomba, dan Jalson Sandan. Bahkan yang Tuhan akan nyatakan kepada saudara-saudara kami dalam pekan ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan selanjutnya. Dan juga kami bersama-sama bersyukur dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan segenap anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini dapat berfungsi dengan baik. Dan juga setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan telah utus untuk kemudian menyatakan pelayanan pada hari ini, kami percaya bahwa tidak berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan pun akan memakai kami untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, dan kami nyatakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami Sang Bua Densol Pirade dengan saudari Intan Febriani yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025. Dan rencana saudara kekasih kami Sang Bua Dinsol Pirade yang akan merencanakan dari Papua dalam perjalanan yang jauh ke Makassar. Kami percaya rencananya dalam perjalanan akan Tuhan tetap memberkati. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu kepada keluarga Ibu Maria Kinan yang telah menyatakan untuk kemudian bergabung di Jemaat Beringkanaya. Kami percaya bahwa Ibu Maria Kinan sekeluarga akan Tuhan tetap memberikan sukacita dalam persekutuan kami bersama sebagai warga gereja Tuhan, gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya, sehingga kami tetap dapat menciptakan persekutuan yang indah di hadapan-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang masih dialami oleh Ibu Marta Sampe Arung, ibunda dari Bapak Dharma Kila Allo Kendek, yang rencana akan dioperasi. Ibu Abigail Peter Pirade, pemulihan di rumah pasca operasi di Penang, Malaysia. Bapak Ganda Kusuma yang sedang dirawat di rumah. Anak atau saudara kekasih kami Alamanda, anak dari Bapak Ardi Kartono, sedang pemulihan di rumah. Lola, anak dari Bapak Malino Peranduk, juga masih dirawat di rumah sakit Siloam. Dan Ibu Juniana Palisungan
yang rencana akan ke Penang tanggal 26 November dan tindakan operasi akan dinyatakan kepada Ibu Juniana pada tanggal 28 November. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu Tuhan berkati, termasuk rencananya untuk ke Penang. Demikian juga dengan ipar dari Bapak Silas Bangre yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Dan itulah anak-anakmu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Demikian juga yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami yakin kesetiaan yang bersumber daripada-Mu Engkau tetap nyatakan kepada segenap keluarga oleh dokter dan para perawat yang dengan kasih dapat menampingi dan merawat mereka. Makanan dan air minum yang dinyatakan kepada mereka pun juga kami yakin Tuhan berkati, dan semua itu menjadi alat kepulihan kesehatan anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Silas Bangre dan Ibu Herlina Endekan atas meninggalnya salah seorang keluarga, yaitu almarhum Bapak John Kareba Tonapa, yang masih dialami oleh Ibu Kristina Pakan atas meninggalnya adik ipar, yaitu almarhum Yusuf Lapadang, dan yang dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Octavianus Patiung atas meninggalnya nenek terkasih di Malakiri, Toraja Utara. Dan itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun kami percaya bahwa Tuhan menghibur mereka dan menguatkan untuk menghadapi realita hidup ini. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya semua kami yang hadir pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan Engkau akan tetap nyatakan bagi kami. Dan Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Baik itu pergumulan di sekitar rumah tangga kami, keluarga kami. Pergumulan di seputar pekerjaan dan usaha kami. Dan relasi kami dengan sesama kami yang lain. Kami percaya bahwa di hadapan Tuhan ada jalan keluar yang terbaik untuk kami jalani. Kami yakin dan percaya bahwa kami segenap umat-Mu, warga gereja Toraja, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya, kami percaya bahwa persekutuan yang indah Engkau nyatakan bagi kami, dan Tuhan tetap nyatakan kehadiran-Mu bagi kami. Majelis gereja bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan tenaga magang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan bersama dengan gereja-gereja Tuhan baik di Republik ini maupun di belahan bumi yang lain, Tuhan tetap menyatakan kehadiran-Mu bagi kami untuk meneruskan misi Kristus, yaitu keselamatan bagi semua. Demikian juga untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Kami yakin bahwa setiap saat kami terus berdoa sehingga dunia di mana kami berada tetap dalam kedamaian. Demikian juga di bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan tetap memberkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai kepada pelosok desa sekalipun. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan sepanjang hari ini Tuhan tetap bersama kami dan bersama dengan anak-anak-Mu yang masih akan melaksanakan ibadah pada hari ini, termasuk yang masih akan dilaksanakan di jemaat Beringkanaya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pun di dalamnya Tuhan berkati, dan alat-alat pun yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Juru Syafaat bagi kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah.
Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Yesuslah Raja dan Gembala yang adil. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam kebenaran. Yakinlah bahwa Tuhan keadilan kita. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur menutup liturgi akta ibadah kita pada siang hari ini. Kita lakukan Tersembunyi Ujung Jalan. Kau
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mohon maaf ada tambahan warta, mohon kita dengarkan bersama, yaitu pencarian dana oleh tim kerja Natal PPGT. Di depan PPGT Klasis Makassar Timur dengan penjualan makanan, sayur tutu, ayam rica, dan sayur pange. Mari Bapak Ibu kita mengambil bahagian di dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.